Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat. Hai anak-anak, apa kabar? Bapak berharap kalian sehat selalu dan mengikuti pembelajaran hari ini dengan ceria. Setelah tadi kalian mengisi absen melalui Google Form di grup WhatsApp, jangan lupa sebelum belajar berdoa terlebih dahulu dengan membaca surat-surat hafalan, surat Al-Fil, surat Al-Humazah, dan surat Al-Asr. Juga doa-doa. Doa keluar rumah, doa masuk rumah, dan doa naik kendaraan. Bahasa Indonesia KD 3.8 dan 4.8. Penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Materi pesan dalam dongeng menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Buka buku tema 2 halaman 10 sampai halaman 12. Ayo mengamati. Edo, Siti, dan Benny sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Benny berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Pengembara dan sebuah pohon. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Sumber www.rumahdongeng.com. Buka buku tema 2 halaman 12 sampai halaman 13. Ayo bercerita.
Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Pertama, menyirami dan merawat tumbuhan, khususnya yang ada di sekitar rumah. Kedua, tidak mendebangi secara liar atau mengambil tumbuhan yang bersifat langka. Ketiga, menjaga keberlangsungan hidup tumbuhan dengan cara melakukan pemuliaan. Keempat, merawat dan memberi makan binatang peliharaan dengan baik. Kelima, tidak berburu binatang secara liar dan mengeksploitasi hewan yang ada di alam. Keenam, tidak merusak habitat binatang dengan cara menebang hutan. Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon, yaitu kita tidak boleh menilai dan mengejek sesama makhluk hidup, yaitu hewan, tumbuhan, bahkan manusia. Kita harus saling peduli dan mengucapkan terima kasih. Karena semua makhluk hidup yang ada di bumi ini pasti memiliki manfaat masing-masing bagi makhluk hidup yang lain. Tidak ada makhluk hidup yang tidak bermanfaat. Sebab Tuhan menciptakan alam semesta beserta isinya bukan tanpa manfaat. Kita wajib membiasakan diri untuk selalu bersyukur atas bantuan yang diberikan makhluk hidup lainnya, baik secara sadar maupun tidak sadar. Sehingga, sebagai manusia, kita harus menghargai dan mengasihi. PKN Pendidikan Kewarganegaraan KD 3.1 dan 4.1 Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi arti penting berterima kasih kepada sesama manusia. Buka buku tema 2 halaman 13 sampai halaman 14. Ayo mengamati. Setelah membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita simak dialog di bawah ini yuk. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Ayah Benny, berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Benny, apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ayah Benny, ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Benny, apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Ayah, iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Ibu, jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak boleh memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Benny, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Ayah, cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan.
kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Buka buku tema 2, halaman 15. Ayo menulis. Setelah membaca dialog di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertama, untuk apa kata terima kasih diucapkan? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Untuk mengungkapkan rasa syukur dan sebagai bentuk apresiasi atas apa yang kita dapatkan dari siapapun. Kedua, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih? Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Kita akan merasa puas dan bahagia karena bersyukur atas apa yang kita dapatkan. Ketiga, tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. Kerjakan di buku tugas ya, tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Pertama, saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah membimbing dan membantu dalam mengerjakan tugas sekolah saya. Kedua, saya berterima kasih kepada teman saya karena sudah membantu saya ketika terjatuh saat bermain bersama. PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, KD 3.2 dan 4.2, Penilaian Pengetahuan dan Penilaian Keterampilan. Materi kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Buka buku tema 2, halaman 16 sampai halaman 18. Ayo mencoba. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Lakukanlah kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. Pertama, badan berdiri tegak. Kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Keempat, badan kembali berdiri tegak. Kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Keenam, putarlah badan ke arah bawah, membungkukkan badan.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Kedelapan, putarlah badan ke kiri bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Kesembilan, liukan badan ke atas, melentingkan badan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cukup. Demikianlah tadi kombinasi gerakan memutar dan meliuk. Lakukanlah kegiatan di rumah. Nanti kirim foto, boleh melalui grup WA maupun Google Classroom-nya. Demikian, lakukan kegiatan olahraga ini diawali dengan pemanasan dan diakhiri dengan pendinginan. Tetap semangat dan ceria, kalian pasti bisa. Kegiatan bersama orang tua. Siswa menceritakan dongeng yang didengar di kelas kepada orang tua dan menyampaikan pesan moral yang terkandung di dalam dongeng tersebut. Demikianlah pembelajaran hari ini, Bapak cukupkan. Semoga kamu dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Bapak berharap kerjakanlah dahulu tugas, setelah itu kalian bisa bermain bersama teman-teman dan keluarga di rumah. Sampai jumpa besok. Bapak berharap pembelajaran hari ini menyenangkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sehat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.